Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sambil tertati Nathan berdiri, memandangi wajah petugas itu lekat. Ia berharap yang datang adalah Andira, agar bisa ia mintai tolong untuk membebaskan ia dari sini. Petugas itu tak menjawabnya, menyuruhnya cepat keluar dan mengikuti kemana orang itu pergi. Di sebuah ruangan berukuran 4x4, seorang lelaki duduk membelakanginya. Lelaki itu mengenakan setelan jas dan celana dasar. Dari perawakannya, Nathan begitu mengenalinya. Perlahan ia mendekat, tapi tak berani bersuara. Sampai petugas itulah yang memecahkan suasana senyap di dalam ruangan itu. Saya kasih waktu 20 menit. Bicara seperlunya, dan jangan buang waktu itu. Suara petugas itu membuat Samir menoleh ke samping. Ia pandangi wajah menantunya yang babak belur itu lekat. Senyum terpancar dari sudut bibirnya. Tak lama berselang. Baru beberapa menit kamu jadi penghuni sel itu. Lihat sekarang keadaan kamu seperti apa. Samir menunjuk tubuh menantunya dari atas sampai bawah, menegaskan kalau ia sangat puas dengan apa yang dilihat. Apalagi nanti setelah kamu dipindahkan ke lapas yang sebenarnya. Saya pastikan hidup kamu jauh lebih sengsara daripada ini. Tegasnya, menyeringai kecil. Nathan hanya diam saja, tak berkutik barang sedikit pun. Wajahnya nampak lesu. Sayu tak bersemangat seperti biasanya. Saya sudah kasih kesempatan buat kamu, dan... Tapi apa? Semuanya itu gak kamu manfaatkan dengan baik. Kamu gak belajar dari kesalahan itu, maka bersiaplah kamu menebus semua perbuatan kamu ini. Tanda Samir tak main-main. Dan perlu kamu tahu, dan tuntutan yang diajukan untuk kamu bukan cuma kasus perselingkuhan kamu sama Kumala. Tapi Andira istri kamu ya, istri kamu sudah sepakat akan melaporkan kasus KDRT yang kamu lakukan ke anak saya. Samir menjeda kalimatnya sebentar. Melihat ekspresi wajah Nathan yang semakin menciut. Kenapa? Kamu kaget? Tanda Samir menatapnya tajam. Atau enggak nyangka Dira bakal ngelakuin itu ke kamu. Lagi-lagi Nathan belum berani membuka suara. Entah apa yang sedang dipikirkan sehingga nyalinya begitu menciut usai bertemu langsung dengan mertuanya. Wanita mana yang tahan kalau pasangannya berbuat kasar? Dan memang sudah seharusnya itu dilakukan oleh Dira ke kamu. Ya anggap saja ini pelajaran yang harus kamu jalani ke depannya. Nathan hanya penasaran kenapa istrinya tidak datang menjenguknya. Padahal mereka masih sah menjadi suami istri. Setidaknya menunjukkan itikat baik dengan datang menemuinya sendiri. Hal itu yang membuat ia berani buka suara. Pi, mana Dira? Ada di rumah. Kenapa kamu cari dia? Dia masih istri saya. Pi, sudah sewajarnya saya cari dia. Jawabnya. Samir tertawa renyah. Apa kamu bilang? Istri kamu? Dengan tandas ia menyindirnya, sedikit menjatuhkan mental Nathan. Kenapa baru sekarang kamu akui kalau Dira itu istri kamu? Setelah apa yang terjadi padamu? Terus, kemarin-kemarin kamu kemana? Dan Samir menunjuk wajahnya, bahkan tak segan mendekatinya agar bisa melihat wajah tampan menantunya itu. Kamu kemana? Bukannya kamu sendiri yang bilang ke Dira, pernikahan kalian cuma paksaan? Seharusnya kamu gak mengharapkan kedatangan istrimu di sini. Tapi Pi, sudah saya nggak mau dengar lagi. Waktu kita sudah habis. Kedatangan saya ke sini cuma mau kasih tahu. Siap-siap terima surat gugatan cerai dari anak saya. Tak mau membuang waktu, Samir segera pergi dari tempat itu, meninggalkan Nathan dalam masalah besar. Kini ia tak punya siapa-siapa lagi. Orang yang diharapkan bisa membantunya juga menyerangnya dari segala arah. Nathan meninju kepalanya sendiri, berteriak frustasi. Aku brengsek, kalian brengsek. Polisi menghadapkan Nathan untuk dilakukan pemeriksaan. Ia melewati prosedur yang ada. Diberikan kesempatan untuk menyewa pengacara untuk membantunya menghadapi kasus itu. Sementara ia tidak punya kenalan siapapun di tempat itu. Alhasil ia menghubungi kedua orang tuanya di kampung. Diceritakan semua kejadian yang ia alami, dimulai dari sikap Samir yang pelit, tidak memenuhi kebutuhan hidupnya dan Andira, sampai ia nekat jual diri
Cari keuntungan dari tante-tante kesepian bermodalkan tampangnya yang tampan. Kok bisa sih? Dan Ayu begitu syok mendengar anaknya dilaporkan polisi. Tak ayal wanita itu bersama suami langsung terbang ke Jakarta untuk melihat keadaan anaknya. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung ke tempat anaknya ditahan. Mengunjungi Neisen yang saat itu sedang terpuruk. Jeti mertuamu itu nggak mau bantu kamu. Dan tanggap Ayu usai mendengarkan curhatan putranya. Kok ada ya orang kayak gitu? Mantunya susah kok malah pengaruhin anaknya buat cerai. Dasar tuh orang ya. Makanya Neisen minta tolong ke mami sama papi buat temui Andira. Neisen takin dia nggak akan tega setelah lihat ini. Ayu merekam suara Neisen yang nantinya akan ditunjukkan langsung ke menantunya. Dia, aku mau minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Aku menderita di sini. Aku janji setelah ini aku akan berubah. Tolong ya bantu aku keluar dari sini. Begitu rekaman itu selesai, Ayu membawanya ke rumah yang ditempati oleh Andira dan Neisen selama ini. Sayangnya di rumah itu tidak ada orang, semuanya pergi, termasuk Andira. Aduh ini gimana? Pi? Tanya Ayu pada suaminya. Sedangkan mereka tidak tahu harus kemana lagi setelah ini. Ya udah kita tunggu saja sampai penghuninya pulang. Jawab Doni. Mereka duduk di teras rumah itu. Selang beberapa saat pintu terbuka dari dalam. Ternyata Ak di rumah itu yang keluar. Bapak, Ibu, udah lama ya di sini? Tanyanya. Mereka bisa tersenyum lega. Usahanya menunggu di tempat itu membuahkan hasil. Andira kemana? Ke kantor. Muk, tolong kamu telepon suruh pulang dulu ke rumah. Bilang ada saya di rumah. Suruh Ayu geram. Tak sabar ingin segera bertemu dengan menantunya. Wanita itu masuk ke dalam lagi untuk menghubungi nomor Andira. Sampai panggilan kedua baru ada yang merespon. Iya Bi, ada apa? Tanya Andira saat itu sedang memeriksa berkas-berkas penting untuk diserahkan pada papinya. Samir memberikan jabatan sebagai sekretarisnya dan mengembalikan semua fasilitas yang dimilikinya. Itu Non, di rumah ada tamu. Jawab wanita itu sungkan. Siapa? Bi. Bu Ayu dan Pak Doni. Non. Mereka mau ketemu Nondira, katanya. Dek, perasaan Dira tidak karuan mendengar kabar kedatangan mertuanya ke Jakarta. Ia bisa menebak semuanya ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang dijalani oleh suaminya. Mereka suruh tunggu di rumah aja. Nih, entar pas jam makan siang Dira akan pulang dan temui. Jawabnya, terpaksa. Dira menyimpan kembalinya ke saku, pikirannya buyar merusak konsentrasinya. Ia tak sadar kalau percakapannya tadi dengan Aknya didengar langsung oleh Samir. Lelaki itu masuk ke dalam, sempat membuatnya terkejut. Sayang, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Tanya Samir ingin mengetes kejujurannya. Dira nggak apa-apa kok. Pi, bener, kamu nggak apa-apa.